Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat TRJA PT Transkon Jaya. Kali ini bersama Rahmat dari Training Center. Pada minggu lalu saya menjelaskan tentang bagaimana oli mesin pada kendaraan dan juga proses dari langkah-langkah pergantian oli tersebut. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang tutorial dari pemeriksaan harian atau yang sering dibilang P2H. Ya, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan kami dari safety, Jody, ya, yang akan membantu saya dalam proses P2H tersebut. Ya, sebagai syarat kegiatan aktivitas pekerjaan, kita wajib menggunakan helmet, ya, kacamata, ya, dan sepatu safety. Oke, kita langsung aja ke kendaraan untuk langkah selanjutnya. Demikian. Oke, sebelum melakukan langkah-langkah pemeriksaan P2H, saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dari P2H itu sendiri. Ya, arti P2H adalah pengecekan pemeliharaan harian, ya, yang mana manfaatnya adalah sebagai safety, ya, sebelum kita berkendara. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai awal, ya, pengecekan yang mana apabila ada temuan dari problem atau permasalahan yang terjadi pengendaraan, jadi kita lebih tahu sejak dini dari problem tersebut sehingga dapat mengantisipasinya dalam tujuan untuk keselamatan berkendara. Siapa sih yang bertugas dan wajib melakukan pengecekan hariannya? Yaitu kita tahu adalah, ya, pengguna salah satunya, ya. Tapi kita tahu bahwa kalau mobil itu, ya, yang banyak beroperasi, khususnya PT Transkon, ya, yang banyak menyewakan kendaraannya di lokasi pertambangan, yang berperan aktif adalah penanggung jawab adalah seorang driver, ya, atau sebagai penanggung jawab langsung, yaitu pengguna dari perwakilan perusahaan yang ada di tambang tersebut. Oke, bagi seorang driver memiliki suatu bentuk tanggung jawab, maka dari itu di sini saya akan juga memberi sedikit tambahan tentang tujuan dari P2H bagi seorang driver. Yang pertama adalah memiliki rasa tanggung jawab seorang driver terhadap kendaraan yang dia gunakan. Ya, artinya apa? Dengan melakukan P2H, berarti dia sudah melakukan langkah safety pertama, ya, mengetahui sejak dini dari problem yang ditemukan. Yang kedua, dengan melakukan P2H tersebut, ya, seorang driver dapat mengurangi suatu biaya yang ditimbulkan hasil temuan apabila ada problem dan langsung dilaporkan ke mekanik untuk memanage biaya tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat kendaraan itu lebih efisien dalam artian kendaraan selalu bisa beroperasi, ya, dengan melakukan P2H, ya, penemuan sejak awal problem, ya, dilakukan perbaikan oleh mekanik sehingga efisiensi kerja itu semakin aktif, ya. Karena kita tahu Transkon mobilnya banyak beroperasi di pertambangan yang medannya sangat berat dan signifikan. Kemudian di poin keempat adalah adanya kepercayaan dari pemakai jasa. Ya, pemakai jasa dalam artian perusahaan yang bersangkutan yang memberikan tugas kepada seorang driver sehingga mobil itu dalam keadaan baik dan selalu aman. Ya, kalaupun ada perbaikan itu sesuai dengan predicate maintenance atau perbaikan rutin. Ya, itu. Ya, oke. Sekarang sebelum itu kita melanjut ke langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Jody dari divisi safety. Silakan. Oke. Untuk langkah pertama, ya, kita mulai dari pintu driver. Buka pintu driver.
Ya. Fungsikan lampu-lampu, kunci kontak on, mesin mati. Kemudian tutup pintu. Cek kondisi kaca, ya pastikan kaca kondisi dalam keadaan baik, spion dalam keadaan baik, termasuk pintu, fender depan kanan, kondisi ban dari kekencangannya, dari tebal ban, dari jumlah baut rodanya, dan pastikan kondisi shock baik. Cek kondisi kolong-kolong daripada kendaraan, ya, tetesan air, tetesan oli, ya, bagian-bagian di bawah. Kemudian pastikan bumper, termasuk lampu-lampu pada kendaraan. Buka kap mesin, pastikan terpasang dengan benar tiang penyangga. Kemudian kita mulai dari sisi kanan hingga ke sisi kiri. Kita mulai pengecekan dari sisi kanan kendaraan. Yang pertama, cek reservoir dari radiator, pastikan kondisinya ada. Kemudian posisi air di level max dan min, tidak boleh kurang. Kemudian kita cek minyak rem. Pastikan kondisinya ada, ya, di posisi max dan min. Kemudian minyak kopling, ya, sama kondisi max dan min, ya. Kemudian ada minyak power steering, ya, pastikan juga ada. Dan untuk filter udara, ya, kita bisa melakukannya sesekali. Khusus untuk di pertambangan memang harus diperhatikan filter udara ini dengan tujuan filter ini sangat berperan aktif performan dari suatu kendaraan, yang mana apabila terjadi kebuntuan maka performan mesin akan menurun. Kemudian kita cek bagian bawah, khususnya bagian boot steering, tidak ada robek. Kemudian boot drip shaft juga dalam kondisi baik, karena kita tahu bahwa apabila ada kerobekan dan kerusakan pada boot steering dan boot drip shaft, maka akan mengganggu daripada kendaraan tersebut, khususnya akan mengalami suatu problem di jalan. Ya, segera lakukan perbaikan dengan P2H ini. Seorang driver wajib melaporkan ke mekanik. Kemudian lakukan pengecekan pada bel, ya, atau pan bel yang sering dibilang orang. Kemudian pastikan dia kencang dan kondisinya baik. Setelah itu cek kondisi air pada radiator. Nah, untuk mengecek pada bagian radiator, pastikan kondisi dalam keadaan dingin, maka silakan buka tutup radiator, ya kan. Apabila panas jangan sesekali membukanya karena itu sangat bertekanan, membahayakan dan bisa mencederai kulit. Setelah itu pengecekan pada ruang mesin, pastikan tidak ada kebocoran, khususnya di fuel atau solar. Ya, kemudian juga tidak ada kebocoran oli dan kebocoran air lainnya. Periksa kondisi baterai, terutama kekencangannya, ya, karena baterai ini menggunakan free maintenance. Ya, kita tahu tidak ada air yang digunakan di sini, ya, khusus aki. Kemudian sesekali kita pastikan pompa priming bekerja dengan baik dengan cara kita tekan. Ya, apabila bekerja dengan baik, ya itu sudah cukup mewakili bahwa pompa dalam keadaan kondisi baik. Lakukan pengecekan pada stik oli. Pastikan oli dalam keadaan ada dan masih dalam keadaan baik. Ya, di posisi titik atas. Setelah itu pasang kembali. Jangan lupa untuk menutup ruang mesin. Kap mesinnya pastikan terkunci dengan baik. Tahap ketiga, pengecekan bagian fender kiri depan. Kemudian kondisi ban, ya, dari ketebalan ban, pastikan dia tidak kurang dari 1,5 mili. Kemudian pastikan tidak ada cacat bagian ban, termasuk jumlah baut roda, ya. Oke. Kemudian tidak ada kebocoran dari komponen terutama shock dan suspensi lainnya. Pastikan kondisi spion baik,
kaca pintu depan kiri baik, fender kondisi baik, kemudian pastikan seat belt ya. Lakukan pengecekan seat belt. Oke, dengan kondisi baik. Oke. Tutup, kemudian cek juga seat belt bagian belakang ya. Oke, kemudian pastikan kaca pintu belakang baik ya, fender samping belakang baik, kemudian ban belakang ketebalannya kondisinya masih layak ya, sama tidak kurang dari 1,5 mili. Kemudian baut roda, dan lihat juga bagian spring ya. Dan tidak lupa melihat bagian kolong, terutama di bagian gardan dan transmisi tidak ada kebocoran-kebocoran yang menetes di lantai. Kemudian pastikan di posisi keempat ini adalah bodi belakang ya, pintu belakang, lampu belakang tidak ada cacat dan tidak ada kerusakan. Kemudian lampu mining pastikan lengkap dan ada fungsi dengan baik dan benar. Kemudian bagian kolong tidak ada juga kebocoran di bagian gardan, spring dalam kondisi baik ya. Lanjut ke posisi kelima di bagian kiri belakang kanan ya, bodi fender tidak ada yang cacat, baret kondisi ban dalam keadaan baik, ketebalannya sama 1,5 batas minimnya. Kemudian baut roda juga dalam kondisi lengkap ya. Setelah itu buka pintu belakang kanan, pastikan seat belt oke, dalam keadaan baik, dan pastikan kelengkapan safety yang ada di mobil ya. Kaca pintu belakang baik, pintu tidak ada cacat. Kemudian kita ke posisi ke-6 di dalam kendaraan. Langkah ke-6 ada pastikan kita di dalam kendaraan, yaitu kursi pastikan dalam kondisi ideal. Kemudian pasang seat belt adalah merupakan safety keamanan buat seorang driver. Kemudian posisi tangan terhadap setir ya, angka jam 3 dan angka jam 9. Kemudian pastikan pedal-pedal bekerja dengan baik ya, sesekali diinjak, memastikan rem kondisi baik. Setelah itu pastikan gerak dari tuas rem tangan ya, hitung jumlah kliknya. Jumlah normal adalah 6 sampai 12 klik ya. Setelah itu siap untuk hidupkan kendaraan dengan memastikan persneling kondisi netral. Jangan lupa menginjak pedal kopling. Pastikan panel-panel lampu menyala dengan normal. Setelah itu start engine hidup. Pastikan spion mengarah dengan baik ke arah belakang. Kemudian nyalakan lampu untuk memastikan rating kanan, rating kiri, lampu hazard, termasuk wiper. Ya. Setelah itu apabila ada penumpang, driver wajib mengingatkan penggunaan seat belt, karena seat belt merupakan keselamatan bagi para penumpang. Ya. Karena di pertambangan, bukan hanya di pertambangan tapi di perkotaan sudah mewajibkan semua para penumpang menggunakan seat belt itu sendiri. Setelah itu pastikan power window untuk semua pintu bekerja dengan baik dan normal, bisa naik dan bisa turun. Dan jangan lupa pastikan juga fungsi lock pintu untuk semua pintu, pastikan bekerja dengan baik dan benar. Setelah itu pastikan suara mesin dalam kondisi baik, normal ya. Setelah itu jangan lupa juga kita mengingatkan para driver untuk sehat fisik ya, tidak dalam kondisi mengantuk dan siap layak untuk berjalan di lokasi kerja.
Hal penting juga yang harus dilakukan oleh seorang driver sebelum mengendarakan kendaraan dalam perjalanan, driver wajib melakukan dengan membunyikan klakson 1 kali untuk memastikan mesin dalam kondisi hidup. Jadi sebelum hidup dia masih menyalakan mesin sebanyak 1 kali. Kemudian yang kedua, bunyikan klakson 2 kali untuk berjalan maju, ya. Dan kemudian bunyikan klakson sebanyak 3 kali untuk pada saat berjalan mundur. Untuk isyarat jalan maju wajib membunyikan klakson 2 kali. Kemudian untuk berjalan mundur bunyikan klakson sebanyak 3 kali. Ini bertujuan untuk menginformasikan kepada orang yang ada sekitar bahwa ada kendaraan atau alat lain yang siap bergerak. Oke, demikian pengecekan pemeriksaan harian kali ini dari PT Transkon Jaya. Saya Rahmat bersama Jody. Terima kasih banyak. Untuk itu jangan lupa buat sobat-sobat TRJA, like, comment, and subscribe pada YouTube kami. Demikian, terima kasih. Transkon Jaya, Jaya, Jaya.